Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. تسليما كثيرا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Masih dalam kitab At-Tibbun Nabawi yang kita baca dari Zadul Ma'ad jilid terakhir, jilid keempat dari kitab Zadul Ma'ad. Baik, kemudian dengan apa? Melihat kuku bisa. Kemudian di antaranya melihat gigi juga bisa diagnosa lewat gigi. Kemudian diagnosa lewat mata, iridologi, pupilogi, sklerogi, apalagi. Nah, itu juga bisa. Tapi sekarang yang paling mudah di sini disebutkan Rasulullah SAW wajahnya sempurna. Ya. Kalau tabib yang faham, dia akan bisa melihat wajah. Dari wajah bisa melihat penyakit. Contoh kecilnya, ini kok orang jerawatan, ini kok orang jerawatan. Oh, kalau jerawatan biasanya masalah apa? Apa? Lambung, limpa lambung biasanya. Jerawat tergantung letaknya. Letaknya di mana? Di atas bola mata, ya, atau di mana? Atau di mana? Jerawat biasanya kan artinya apa? Panas. Ya, makanya ada cairan atau nanah atau apa, darah. Tergantung tingkatnya, jenisnya, macamnya, daerah letaknya di mana. Atau orang nih mukanya kok menyon. Tahu menyon? Apa menyon? Bel pasi. Ya, assalamualaikum. Tapi bel pasi. Ya, bukan menghina, tidak. Tapi dari situ kan kelihatan. Ini namanya kalau bel pasi apa? Sudah mulai stroke. Biasanya juga lambungnya panas. Atau orang yang lain, misalnya ini wajahnya kok merah terus nih, ngomong merah, ketawa merah, ini merah, duduk merah, biasanya apa? Nah, atau nih wajahnya biru, ada nggak wajah biru? Bukan darah biru, ada. Ya, misalnya lebam. Nah, atau kok wajahnya putih. Putih bukan putih emas, putih lemah, lesu. Biasanya yang terganggu organ apa? Paham? Ada lagi ini wajahnya kok mengkilap, bersinar, berseri, glow. Tahu glow? Glowing. Sehingga tanpa apa? Make up. Lah ini Rasulullah SAW ahsanun nas wajhan, wajahnya paling sempurna. Dari situ bisa kelihatan bagi yang bisa baca, ya, dalam ilmu pengobatan memang ada ilmunya. Karena terlihat dari organ luarnya saja udah terlihat paling sempurna wajahnya, maka
organ dalamnya juga korelasinya apa? Bisa. Ini kok matanya kok merah semua? Ternyata cek tumor. Dilihat sklerogi, pupilogi, iridologi, kan ada macam-macam tuh. Ada yang sklera, ada yang iris, ada yang pupil. Ya, pupil itu yang paling hitam. Yang kalau sklera itu apa? Yang bola yang putihnya mata tuh. Nah, itu macam-macam lagi ya perinciannya. Al-muhim ilmu diagnosa seperti itu. Lah ini bisa dilihat dari ilmu diagnosa wajah. Karena ilmu diagnosa banyak tadi, bisa melihat penyakit dari kuku. Ini yang tradisional ya. Anda nggak bicara masalah ilmu pengobatan apa? Barat. Yang kita bicarakan tradisional. Yang bab ini adalah bab Tibbun Nabawi. Hubungannya dengan wajah. Rasulullah SAW paling sempurna wajahnya. Ya, artinya dikatakan oleh para ulama Rasulullah SAW karena paling sempurna, ya, beliau adalah manusia yang paling sempurna. Sempurna, semuanya sempurna. Jantungnya sempurna, ginjalnya sempurna, organ dalamnya seluruhnya sempurna, terpancar dari wajahnya. Beda kalau wajah pasien yang sakit itu beda. Ya, oleh karena itu dikatakan oleh para ulama termasuk Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, Rasulullah SAW a'dalul khalq mazajan. Rasulullah SAW adalah manusia atau makhluk yang paling sempurna komponen tubuhnya. Lihat. Kata siapa ini? Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Anna qawaidul atibba, bahwasanya kaidah para tabib, anna akhlaqan nafs tabi'atan limazajil badan. Akhlak jiwa seseorang mengikuti komponen organ dalamnya. Coba lihat, kalau orang pemarah kelihatan, orang lemah kelihatan, orang yang menahan amarah juga kelihatan. Fa kullama kanat akhlaqun nafs ahsan kana mazajul badan a'dal, maka semakin akhlak seseorang itu sempurna, maka organ dalamnya pun akan sempurna. Wa kanat akhlaqun nafs ahsan. Nah, di antara contohnya ketika ada seorang badui, orang Arab pegunungan, menarik selendangnya Rasulullah SAW dengan keras sampai membekas kepada lehernya Rasul SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, maka orang Arab Badui ini mengatakan, ya Muhammad, murli mimma lillahi alladhi indah, kasih uang saya. Udah ditarik, coba ya, lehernya ditarik, maka selendang yang diikatkan pada lehernya Rasulullah SAW ditarik membekas pada leher Rasulullah SAW. Terus yang berikutnya, orang Badui ini apa? Minta duit. Ya Muhammad, manggilnya dengan Muhammad lagi. Ya Muhammad, murli mimma lillah alladzi indak, berikanlah harta yang Allah titipkan kepada kamu, kasih ke saya butuh duit nih. Sikap Rasulullah SAW, faltafata ilai Rasulullah SAW thumma dhahik, maka Rasulullah SAW melihat kepada orang itu tersenyum. Kalau kita gimana? Baku pukul. Ya, orang Ambon bilang baku pukul. Karena apa? Bisa terima nggak? Ya, itu kira-kira kalau manusia
yang di bawahnya, manusia biasa, ya gitu. Manusia biasa. Tapi ya ini menunjukkan kesempurnaannya Nabi Muhammad SAW tersenyum. Ya sudah, pertama tadi apa? Ditarik selendangnya, membekas di lehernya, kemudian dipanggil dengan nama Muhammad. Yang berikutnya apa? Minta duit. Kira-kira gimana? Nah, tapi Rasulullah SAW malah tersenyum. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Tsumma amara lahu bi'ata", disuruh untuk kasih. Allah, ini akhlak yang sempurna. Ini menunjukkan, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, organ dalamnya, organ tubuhnya itu sempurna. Faham? Ini kaidah dari kaidah para tabib yang disebutkan oleh para ulama. Ini korelasinya antara kejiwaan, sifat tabiat manusia dengan organ tubuh, organ dalam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.